Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nuraini, NPM 2023030081, Prodi S1 Psikologi, Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan materi mengenai perilaku bermoral dan tidak bermoral. Yang pertama, perilaku bermoral. Bermoral sendiri menurut KBBI artinya mempunyai pertimbangan baik dan buruk, dan mempunyai akhlak yang baik pula. Nah, bermoral artinya kita mampu membedakan mana perilaku yang baik, mana perilaku yang buruk, mana yang harus dihindari, dan mana yang harus kita lakukan. Dan kita selalu berperilaku atau berakhlak baik dalam kehidupan sehari-hari antar sesama orang. Orang yang mempunyai moral yang baik yakni orang yang dapat mengendalikan dirinya sendiri, orang yang mampu untuk selalu bersosialisasi dengan orang lain, orang yang mampu untuk melakukan hubungan dengan orang yang lain, orang-orang yang ada di sekitarnya, dan orang-orang yang mempunyai nilai moral dalam kehidupan sehari-hari dan menerapkan atau menjunjung tinggi nilai agama, nilai ketuhanan, dan selalu mengupayakan untuk selalu hidup untuk bermasyarakat. Contoh penerapan atau sikap bermoral yakni selalu berusaha untuk bertindak adil tanpa memandang ras, suku, agama, dan status sosial. Nah, di Indonesia sendiri terdapat bermacam-macam ras, suku, agama, dan status sosial. Nah, jika kita mampu mengendalikan diri, jika kita mampu memandang mereka sama tanpa membedakan satu sama lain, maka dapat dikatakan kita mempunyai moral yang baik pula. Contohnya, gotong royong yang ada dalam suatu masyarakat, misalnya gotong royong untuk membangun rumah seperti pada gambar ini, gotong royong untuk memperbaiki fasilitas umum yang ada dalam suatu desa. Kemudian ada tolong menolong antar sesama, misalnya seperti yang ada pada gambar, tolong menolong kepada fakir miskin yang membutuhkan dan anak yatim piatu. Nah, contoh-contoh ini, contoh tolong menolong dan contoh gotong royong merupakan suatu pengimplementasian dari sikap bermoral yang baik. Nah, contoh-contoh ini termasuk sikap bermoral karena sesuai dengan sila Pancasila yang kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, dia menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, saling menghargai antar sesama, tidak membeda-bedakan ras, suku, bangsa, agama, maupun status sosialnya. Misalnya, jika orang tersebut seperti yang ada pada gambar misalnya mempunyai status sosial yang tinggi, lalu ia sedekah dengan orang yang mempunyai status sosial biasa, namun ia tetap sedekah, memandang mereka sama. Nah, itu dapat dikatakan sebagai orang yang mempunyai moral yang baik. Kemudian, selanjutnya, tidak bermoral. Tidak bermoral dapat disebut juga sebagai amoral. Amoral artinya orang yang tidak mempunyai moral, tidak memiliki nilai positif pada dirinya sendiri dan menganggap manusia itu berbeda. Jadi orang yang tidak memiliki moral adalah orang yang tidak mempunyai nilai positif, selalu melakukan suatu kegiatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain, dan menganggap manusia atau orang lain itu berbeda, menganggap orang lain itu tidak sederajat dengan dirinya. Misalnya, jika orang itu adalah orang kalangan atas, selalu memandang orang lain yang ada di bawahnya itu remeh. Nah, itu dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bermoral. Contohnya, seperti pada zaman sekarang ini, banyak para remaja yang sudah melakukan pergaulan bebas, menggunakan obat-obatan terlarang seperti narkotika, zat-zat adiktif. Nah, itu termasuk orang-orang yang tidak bermoral karena merusak generasi bangsa kita. Pergaulan bebas, penggunaan obat-obatan terlarang dapat terjadi karena biasanya
lingkungannya, diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, maupun mereka mengikuti perkembangan zaman seperti budaya-budaya kebarat-baratan yang sudah melakukan pergaulan bebas maupun penggunaan obat-obatan terlarang. Nah, contoh-contoh ini, pergaulan bebas dan penggunaan obat-obatan terlarang termasuk dengan perilaku tidak bermoral karena tidak sesuai dengan sila Pancasila yang pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Karena arti bermoral sendiri yakni menjunjung tinggi nilai agama, sedangkan jika kita melakukan pergaulan bebas maupun penggunaan obat-obatan terlarang, artinya kita menyalahi atau tidak mengutamakan nilai ketuhanan yang ada. Nah, sehingga kita harus menghindari perilaku-perilaku yang tidak bermoral dan mulai melakukan perilaku-perilaku bermoral yang baik dan benar. Nah, sekian materi tentang bermoral dan tidak bermoral. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.